Teman-teman, ada yang tahu hukum 5 bejana? Jadi ternyata teman-teman, dalam kehidupan kita ini ada namanya hukum 5 bejana yang kalau saya pikir-pikir, benar juga ya, ini sangat relate juga dengan bagaimana kita menguasai sebuah kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Semua saya hubungkan dengan public speaking ya, karena pada dasarnya berbicara mengenai public speaking itu sangat multidisiplin, keilmuannya multidisiplin. Nah, berbicara mengenai hukum 5 bejana jadi begini, ada 5 bejana dalam kehidupan kita. Bejana pertama, bejana kedua, bejana ketiga, bejana keempat, dan bejana kelima. Bejana pertama itu berbicara tentang apa yang kita ketahui. Bejana kedua itu berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Bejana ketiga itu berbicara tentang siapa yang kita kenal. Bejana keempat itu berbicara tentang apa yang kita miliki. Dan bejana kelima disebut dengan bagaimana orang menilai kita. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya 5 bejana ini kalau disederhanakan, pengetahuan, keterampilan, networking atau jaringan, sumber daya yang kita miliki, dan reputasi atau personal branding. Nah, ini 5 bejana yang sangat relate dengan kemampuan kita ketika kita ingin menguasai sebuah skill public speaking atau komunikasi. Ketika Anda sudah mengetahui, Anda belajar tentang public speaking, Anda cari tahu konsepnya, ilmunya, teorinya, tekniknya, Anda pelajari secara mendalam, itu artinya Anda sedang mengisi bejana pertama yang disebut dengan pengetahuan atau apa yang Anda ketahui. Setelah Anda mengetahui bejana pertama atau mengisi bejana pertama, tantangan kedua adalah selanjutnya Anda harus mengisi bejana kedua yang disebut dengan keterampilan atau apa yang Anda dapat lakukan. Disinilah kemudian kita berlatih dari apa yang sudah kita ketahui. Kita belajar vokal, visual, verbal. Kita belajar tentang teknik opening, kita belajar tentang teknik vokal, kita belajar tentang teknik gestur. Itu kemudian kita latih sampai benar-benar menjadi keterampilan. Tidak cukup menjadi pengetahuan dan keterampilan saja, nggak bisa. Kita harus menjadikan keterampilan ini bermanfaat untuk orang lain. Makanya di bejana ketiga yang kita isi kemudian adalah siapa yang kita kenal. Kita mulai membangun jejaring yang membutuhkan kemampuan kita. Misalnya saya belajar mengenai MC, moderator, ya sudah saya kenal banyak orang. Lama-lama orang tersebut akan menggunakan saya, menggunakan jasa saya. Atau kemudian ketika berbicara mengenai public speaking coach, public speaking trainer juga sama begitu. Setelah punya keterampilan, punya banyak teman, teman itu kemudian menghubungkan atau menghubungi kita, menghubungkan kita dengan orang lain yang kemudian membutuhkan kemampuan kita. Setelah bejana ketiga diisi, maka dengan serta-merta kita akan mengisi bejana keempat yang disebut dengan sumber daya. Dari apa yang sudah kita kenal, kita dapat pekerjaan, kita memberikan jasa kepada orang lain, kita diberikan honor, kita diberikan bayaran untuk itu. Kita punya sumber daya gitu ya. Yang biasanya ketika saya punya sumber daya, saya akan belikan buku lagi, saya baca lagi, saya ikut training lagi, saya belajar lagi, saya latih lagi, saya ketemu dengan banyak orang, kenalan lagi. Nah, ketika 4 bejana ini sudah terisi, maka bejana yang kelima disebut dengan reputasi. Bagaimana orang-orang mengenal kita. Nah, ini kalau disederhanakan, bejana kelima itu adalah personal branding. Kenapa personal branding sangat relate dengan public speaking? Karena kalau dihubungkan dengan 5 bejana ini penting banget. Kenapa kemudian kita harus belajar mengenai 5 bejana ini? Ada orang-orang yang tanpa pengetahuan mengisi bejananya kuat dulu pengetahuannya, keterampilannya, langsung mau kenal banyak orang, mau ngisi seadanya aja. Dan itu tidak akan bisa terulang lagi. Terkadang kalau kita mendapatkan gempuran yang sangat besar, kalau tidak kuat pondasinya, yang menjadi pondasi kan adalah bejana pertama dan bejana kedua. Kita punya pengetahuan, kita punya keterampilan. Sehingga ketika 2 ini sudah kuat, 3 bagian lainnya ini akan mengikuti. Sehingga teman-teman kalau sudah punya ilmu public speakingnya, teman-teman sudah latih jadi pengetahuan, dan itu teman-teman lakukan, itu akan sangat-sangat memperkuat. Teman-teman, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di sesi sharing lainnya. Saya Mari Kertayasa. Speak more in confidence. I'm ready. Sampai jumpa.